Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 sampai 14 tentang nilai-nilai moral. Dalam konteks pendidikan Islam, pendidik sering disebut dengan murabbi, mu'allim, mu'adib, dan mudarris. Nah, konteks tersebut mempunyai penggunaan tersendiri menurut istilah yang dipakai dalam pendidikan Islam. Di samping itu, istilah pendidik kadang-kala disebut melalui gelarnya seperti istilah al-ustaz atau syekh. Sebagaimana dari barat, pendidik dalam Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak, baik potensi fiktif, potensi kognitif maupun potensi motorik. Pendidik berarti juga orang dewasa yang bertanggung jawab memberi pertolongan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohani agar mencapai proses kedewasaan maupun berdiri sendiri, maupun memenuhi tugasnya sebagai hamba dan juga sebagai manusia dan makhluk individu yang mandiri. Sisi fungsi pendidikan karakter ini begitu penting keberadaannya, terlebih di dalam kehidupan bersosial, diantaranya menumbuh kembangkan kemampuan dasar yang memiliki proses didik serta membangun kehidupan bangsa yang kultur yang tentunya dapat bermanfaat bagi dirinya dan bahkan keluarga dan masyarakat. Meskipun keberadaan penting sebab berhubungan dengan kemampuan dasar manusia dalam kehidupan dalam sehari-hari mulai dari anak-anak hingga dewasa, namun pada kenyataannya di lain sisi pendidikan karakter dianggap hal biasa saja dan akan berubah seiring jalannya waktu. Pendidikan menjadi sebab usaha manusia mulia yaitu Nabi Muhammad SAW. Hal ini diberikan pertanyaan bahwasanya menjadi karakter karena sesuatu yang baru dahulu sudah dalam Allah. Bahkan sebelum beliau orang masyarakat Mekah pada saat itu berada di tingkat tadi tercela. Seorang pendidik ataupun guru perlu menanamkan nilai-nilai moral kepada peserta didik agar mereka tidak terjebak dalam perilaku negatif seperti mengolok atau menyesal orang lain. Pendidik juga harus mengajarkan bahwa sikap saling menghormati adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan sosial, termasuk dalam lingkungan pendidikan. Serta pendidik perlu menanamkan nilai-nilai moral kepada peserta didik agar mereka tidak terjebak dalam perilaku negatif seperti merendahkan orang lain ataupun mereka membuli. Pendidik juga harus mengajarkan bahwa sikap selain menghormati adalah hal yang penting dalam kehidupan sosial, termasuk dalam lingkungan pendidikan. Di sini pentingnya pendidikan peserta didik pada nilai-nilai moral menurut Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Pendidikan karakter secara esensial yaitu mengembangkan kecerdasan moral atau mengembangkan kemampuan moral anak-anak. Cara menumbuhkan karakter yang baik dalam diri anak didik adalah dengan membangun kecerdasan moral. Cara menumbuhkan karakter yang baik dalam diri anak didik adalah dengan membangun kecerdasan moral. Pada ayat 11 yang mana ayat ini diturunkan berkenaan dengan delegasi dari Bani Tamim, sewaktu mereka mendidik orang-orang muslim yang miskin seperti Ammar bin Yasir dan Suhaib Arum. Berdasarkan penjelasan di atas,
bahwa nilai-nilai moral, dan pendidikan karakter sangat penting dalam kehidupan saat ini. Karena faktanya telah banyak karakter dari manusia yang menyimpang dari ajaran Al-Quran. Karena kurangnya pengetahuan manusia terhadap nilai-nilai moral dan pendidikan karakter yang terkandung dalam Al-Quran. Peringatan dan nasihat sopan santun dalam pergaulan hidup kepada kaum yang beriman. Pada ini terdapat beberapa nilai-nilai pendidikan karakter yang mana bersifat larangan, yaitu larangan memperolok-olok, mengejek, menghina, dan merendahkan diri sendiri maupun orang lain. Kemudian juga terdapat perintah untuk berobat pada ayat 11 ini. Larangan mengolok-olok, mengejek, menghina, dan merendahkan diri sendiri maupun orang lain. Surat Al-Hujurat ayat 11 yaitu wala tamyizu anfusakum wala tanadazu bil alqab bisa disebut rahmatiman wa malam yakun qablai kaum zalim. Pada penggalan ayat di atas terdapat larangan untuk kaum laki-laki dan perempuan untuk tidak mengolok-olok, mengejek, menghina, dan merendahkan diri orang lain. Dalam kitab tafsirnya, Hamka menjelaskan bahwasanya ayat ini merupakan peringatan yang halus dari Allah. Mengolok-olok, mengejek, dan menghina tidaklah layak untuk dilakukan bagi orang yang beriman. Sebab orang yang beriman akan selalu memiliki segala kekurangan yang ada di dalam dirinya sendiri. Hanya orang yang tidak berimanlah yang suka memiliki kekurangan yang ada pada diri orang lain sehingga ia lupa akan kekurangan yang ada pada dirinya sendiri. Dua, yaitu menghindari prasangka dan kebencian. Dalam dunia pendidikan, penting untuk tidak mudah berprasangka buruk terhadap orang lain dan tidak mencari-cari kesalahan. Pendidik harus memberikan contoh terbaik dalam hal ini, dan peserta didik pun diharapkan untuk menilai orang lain dengan objektif dan adil. Seorang pendidik harus mengajarkan kepada peserta didik bahwa kemuliaan seseorang di sisi Allah bukan dilihat dari latar belakang, suku, ras, atau status sosial, melainkan dari tingkat ketakwaannya. Pendidik harus menanamkan nilai-nilai kesetaraan dan menghargai keberagaman dalam pendidikan. Selain itu, pendidik harus memberikan contoh bagaimana menghargai perbedaan ini dalam interaksi sehari-hari, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang ketiga yaitu ada tidak menghina atau memberi julukan yang buruk. Ajaran Al-Quran ini mengingatkan kita tidak saling memberi julukan buruk. Dalam konteks pendidikan, pendekatan ini dapat membentuk budaya sekolah yang positif dan mendukung perkembangan pribadi setiap individu. Yang keempat yaitu menghindari tindakan yang tak pantas. Ayat ini melarang perilaku tidak pantas yang dapat diartikan sebagai perlunya menghindari perilaku bullying atau tindakan diskriminatif di lingkungan pendidikan. Dengan menerapkan nilai-nilai moral ini, hubungan antara pendidik dan peserta didik akan terjalin dengan baik, menciptakan suasana belajar yang positif, harmonis, dan penuh kasih sayang. Nilai-nilai moral terhadap pendidikan. Pendidikan nilai moral merupakan pembahasan pokok dan salah satu keberadaan. Dan jika hal itu telah tertanam yang baik dalam kehidupan, hal tersebut merupakan awal yang baik bagi pendidikan anak bangsa. Untuk menjalani pendidikan yang baik, bangsa Indonesia telah memiliki nilai-nilai moral dan nilai luhur itu dikenali sebagai menjadi motivasi penanaman nilai-nilai moral dan agama, mampu berpikir dengan dua proses yang sangat berbeda dalam proses tergantung kemasan. Nilai moral
dan maupun kemampuan. Setiap orang memiliki hak untuk memiliki dan menjalani agama sesuai dengan keyakinannya. Sebagai contoh, kita menghargai keyakinan agama orang lain tanpa merendahkan atau memaksakan pandangan terhadap mereka, dan menghargai keyakinan orang lain tanpa merendahkan atau memaksakan pandangan kita dari mereka. Dan saling belajar menghormati perbedaan, menjalankan perbedaan, suku berbeda ataupun hal sebelumnya. Kedua, yaitu menjaga sikap dan kepercayaan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mempraktikkan nilai ini dengan menghormati, menghargai, dan berusaha memahami perbedaan antara masing-masing. Dengan cara ini, kita bisa hidup dalam kebersamaan dan saling mendukung kepada umat manusia yang dapat berbicara dengan sopan dan tidak menggunakan kata-kata yang kasar atau mengganggu. Tiga, menghormati sama dan kedua, saling menghormati sama ataupun kepada yang lebih tua. Pada hakikatnya manusia diajarkan sejak kecil untuk menghormati yang lebih tua. Namun sebaliknya, walaupun berbeda jarak antara umur, tidak salah saling menghargai dan menghormati yang baik, maka ada kesempatan kerjasama saling memberi dan manusia yang paling memuji Allah adalah paling bertakwa. Allah mengamalkan segala hal, termasuk tingkat ketakwaan dan bagaimana sikapnya terhadap manusia lainnya, khususnya terhadap orang tua. Selanjutnya ada kelebihan nilai-nilai moral dalam pendidikan Islam. Pendidikan Islam merupakan sebuah program yang terencana dalam menyiapkan individu agar dapat mengenal, memahami, menghayati, dan mengimani ajaran agama Islam serta diikuti tuntunan untuk menghormati agama yang lain dalam hubungan antar umat beragama sehingga terwujud persatuan dan kesatuan bangsa. Pendidikan Islam merupakan suatu pendidikan yang melatih individu sehingga di dalam sikap hidup, tindakan, keputusan, dan pendekatan terhadap segala jenis pengetahuan dipengaruhi dengan nilai spiritual dan semangat sadar akan nilai etis Islam. Dilatih mentalnya menjadi disiplin sehingga ingin mendapatkan pengetahuan bukan semata-mata untuk memuaskan rasa ingin tahu intelektual atau material saja, melainkan untuk berkembang menjadi makhluk rasional yang berbudi luhur dan melahirkan kesejahteraan spiritual. Moral untuk keluarga, bangsa, dan seluruh umat manusia. Tujuan pendidikan Islam meliputi tujuan pendidikan Islam harus berorientasi kepada hakikat pendidikan Islam itu sendiri yang meliputi tujuan dan tugas hidup manusia. Yang kedua yaitu tujuan pendidikan Islam harus sejalan dan memperhatikan fitrah manusia terkait nilai, bakat, minat, dan lain-lain sehingga dapat membentuk karakter. Yang ketiga ada tujuan pendidikan Islam sesuai dengan tuntunan masyarakat dengan tidak menghilangkan nilai-nilai lokal yang bersumber dari budaya dan nilai-nilai ilahiyah demi menjaga keselamatan dan peradaban umat manusia. Yang keempat, ada tujuan pendidikan Islam harus sejalan dengan keinginan manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup yang tidak semata-mata mementingkan urusan dunia, tetapi adanya keseimbangan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Yang terakhir yaitu ada membina dan mengarahkan potensi akal, jiwa, dan jasmani manusia sehingga dapat memiliki ilmu, akhlak, dan keterampilan guna mendukung tugas pengadilan dan kekhalifahan. Nilai-nilai moral yang terdidik adalah manusia yang banyak hidupnya selalu dalam perkembangan. Salah satu korban manusia yang paling penting dalam belajar mengajar serta juga yang menjadi pokok persoalan dan sebagai unsur keseharian dalam perkembangan belajar sebagai makhluk dan memiliki tujuan dan tujuan terdidik akan menjadi proses itu sehingga mungkin dan dapat mempengaruhi segala sesuatu. Dan itulah sebabnya terdidik merupakan cepat dan mudah kita terdidik dalam pendidikan. Dia belajar dalam rangka membawa kepada Allah, juga dalam kehidupan itu bukan tujuannya dari atas rendah dan atas rendah dan mengisi
penting mengenai hubungan antar sesama, termasuk antara pendidik dan peserta didik. Pendidik harus memberi teladan dalam menjaga adab dan sikap yang baik, sementara peserta didik diharapkan juga menjaga martabat diri dan tidak merendahkan orang lain. Peserta didik juga diajarkan untuk tidak saling menghasut atau menyebarkan kebencian. Penghormatan terhadap sesama dalam konteks pendidik sangat penting agar tercipta suasana yang kondusif untuk belajar. Sekian presentasi dari kami.